Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya dan umat yang taat dan istiqomah terhadap sunnahnya hingga akhir hayatnya. Sahabat Darussalam yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu materi terkait dengan amal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beramal amal yang terbaik, ya, bukan sekedar amal biasa, tapi amal yang terbaik. Allah menyebutnya dengan sebutan ahsan wa amala, terdapat dalam surat Al-Mulk ayat 2. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu ayatnya. Itu yang menjadi dasar kenapa kita harus beramal dengan amal yang terbaik. Dialah Allah yang telah menciptakan hidup dan kematian, ya, atau kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum, tujuannya Allah menguji kalian, siapa di antara kalian yang amalnya yang paling baik. Ahsanu amala, nah, itu yang harus kita garis bawahi. Ahsanu amala, amal yang terbaik. Sahabat Darussalam yang insyaallah dimuliakan Allah SWT, Allah tidak meminta kepada kita aktsaru amala, amal yang paling banyak, namun Allah meminta kepada kita semuanya, menuntut kepada kita semuanya untuk ahsan wa amala, amal yang terbaik, ya. Bisa jadi timbangannya sama, namun nilai yang berbeda. Sebut saja 1 kilo emas dengan 1 kilo besi, tentunya nilainya lain, ya. Emas itu ibaratnya ahsan, yang terbaik, sementara besi itu aktsar, ya. Dari bobotnya sama namun nilai yang berbeda. Allah menginginkan amal yang terbaik. Ada beberapa persyaratan supaya amal kita itu menjadi amal yang terbaik. Kenapa kita harus beramal yang terbaik? Karena di dalam surat Al-Qur'an disebutkan fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa di antara kalian yang amalnya lebih berat, maka fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia akan mendapatkan di akhirat nanti sebuah keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho dengan kita. Allah ridho dengan amal kita. Nah, kenapa? Karena sudah beramal dengan amalan yang terbaik. Nah, amal yang terbaik akan memperberat timbangan amal kita nanti ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu, ya. Jadi amal yang terbaik akan memperberat timbangan amal kebaikan kita, ya. Banyak amalnya namun tidak terbaik menurut Allah, tidak akan menjadi lebih berat timbangan kebaikannya. Ada beberapa syarat, ya, yang harus dipenuhi ketika amal itu menjadi amal yang terbaik. Pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ittiba'us sunnah, mengikuti contoh sunnah amalan itu. Yang ketiga, melaksanakannya dawam, artinya dilakukan secara terus menerus, ya. Sedikit namun terus menerus. Sebagaimana hadis Nabi menyebutkan habul a'mal adwamuha, amal yang aku cintai adalah amal yang sedikit namun dilakukan terus menerus, ya. Misalkan baca Al-Quran 1 hari 1 juz, 1 kali baca 1 juz bagus, ya. Duduk diam baca Quran 1 juz bagus per hari. Namun alangkah lebih bagus lagi kalau 1 juz itu dibaca dicicil. Zuhur 2 baris, asar 2 baris, maghrib 2 baris. Mohon maaf, bukan 2 baris, 2 halaman. Tiap kali sholat 2 halaman, pada akhirnya menjadi 20 halaman atau ya 10 lembar. Itu nilainya berbeda pahalanya. Baca 1 jam 1 juz dengan baca setiap kali sholat 2 lembar, ya. Sehingga jatuhnya sama, 1 juz per harinya. Nilainya berbeda di hadapan Allah SWT. Kenapa berbeda? Nabi sudah menyebutkan begitu. Ahabul a'mal adwamuha.
Amal yang paling baik adalah amal yang dilakukan sedikit namun terus-menerus. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan menjadi amal yang terbaik bila mana melakukan dengan penuh keikhlasan. Sahabat Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas ini memang mudah untuk diucapkan namun berat untuk dilaksanakan. Untuk menjadi orang ikhlas tentunya ada syarat yang harus dipenuhi. Orang ikhlas itu adalah orang yang betul-betul memahami surat Al-Ikhlas, ya. Paham betul dengan surat Al-Ikhlas. Dia mengerti betul makna dari atau kandungan dari surat Al-Ikhlas. Tidak mungkin orang tidak hafal surat Al-Ikhlas lalu tidak memahaminya, apalagi sampai bisa mengamalkannya. Kenapa? Karena dia nggak paham, nggak tahu. Jadi kalau ada orang bilang di luar orang Islam, saya beramal dengan ikhlas, namun dia tidak hafal surat Al-Ikhlas, tidak mengerti surat Al-Ikhlas, apa saja isi kandungannya, itu bisa disebut omong kosong orang tersebut. Jadi tidak mungkin orang itu ikhlas tanpa didasari dengan surat Al-Ikhlas. Artinya ikhlas itu harus punya dasarnya adalah surat Al-Ikhlas. Dia meyakini Allah sebagai Tuhannya, satu-satu yang berhak untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, satu-satunya Tuhan untuk tempat perlindungan, permohonan, permintaan kita kepada Allah, Allahus hanya Allah semata. Nah, kalau sudah seperti ini, dia mengatakan saya ikhlas beramal, wajar. Kenapa? Karena dia beramal berdasarkan tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi, dia memahami surat Al-Ikhlas. Jadi, kalau Bapak Ibu semuanya ingin beramal dengan ikhlas, ya, pahami dengan baik surat Al-Ikhlas, ya. Artinya beramal itu harus berdasarkan lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Yang ketiga, selain tadi dawam melaksanakannya, ya, artinya terus-menerus meskipun sedikit. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah ittiba' sunnah, mengikuti contoh sunnah Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah oleh Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ya. Bapak Ibu sekalian, sahabat Darussalam yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam beribadah itu tidak bisa berdasarkan perasaan atau rasa bagaimana enaknya. Namun ibadah ini diatur oleh Allah dan Rasulnya. Tentunya sesuai dengan contoh Nabi. Sholat misalkan subuh tetap ada aturannya 2 rakaat, tidak boleh kita punya pemikiran sholat cuma 2 subuh sementara asar duhur kok banyak. Nah, kita tambahkan, itu tidak boleh karena sudah ada tuntunannya. Kita harus mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mengikuti contoh sunnah Nabi Muhammad SAW, maka amalan tersebut insya Allah menjadi amalan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun mengatakan Allah cinta kepada kalian selama kalian mengikuti contoh sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu ada 3 hal yang membuat amal itu yang terbaik, dan insya Allah kalau kita memenuhi 3 syarat tersebut, amalan tersebut menjadi amalan terbaik dan menjadi berat timbangannya di hari akhir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.